Bosan berputar di lingkaran yang sama, merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tak kunjung mencapai impian. Kita seringkali terpaku pada pikiran, butuh waktu lebih banyak, saya butuh uang, atau saya harus lebih berlatih. Padahal kunci sukses bukan soal waktu, materi, atau latihan ekstra. Rahasianya jauh lebih sederhana, sekaligus lebih revolusioner. Lepaskan batasan-batasan dalam pikiran Anda. Bayangkan ini, Anda bisa meraih apapun yang Anda inginkan hanya dalam 7 hari. Terdengar mustahil? Justru karena itu Anda perlu membaca lebih lanjut. Ketidakmungkinan hanyalah ilusi bagi mereka yang enggan mengenal diri sendiri. Pernah berpikir, kenapa banyak orang, meskipun sudah berjuang keras, tetap tak mencapai impian mereka? Mereka bercita-cita punya bisnis sendiri, kaya raya langsing, menulis buku bestseller, menemukan cinta sejati, tapi hanya sampai di angan-angan. Kenapa? Karena mereka belum benar-benar memutuskan. Ingat, memutuskan bukan sekadar berharap. Memutuskan adalah membuang semua pilihan lain, berkomitmen total pada satu tujuan, bahkan tanpa tahu bagaimana caranya. Keputusan mendahului rencana, bukan sebaliknya. Kebanyakan orang menunggu sampai yakin, sampai ada bantuan, sampai punya cukup waktu, atau uang baru mau memutuskan. Itulah kesalahannya. Saya ingat sekali penerbangan panjang ke Kuala Lumpur, lebih dari 25 jam sendirian, menjadi laboratorium saya di ketinggian. Di tengah kebosanan, saya mencoret-coret angka di buku catatan dan bertanya, apa yang sebenarnya membuat seseorang kaya raya? Dan kenapa itu terasa begitu sulit bagi kebanyakan orang? Dari situ, sebuah ide cemerlang muncul, mengubah hidup saya dan ribuan orang lainnya. Mereka yang sukses, mereka yang mencapai tujuan besar adalah mereka yang telah memutuskan. Mereka menciptakan berbagai sumber penghasilan. Mereka tidak menunggu jalan menjadi terang. Mereka memutuskan dan jalan pun terbuka. Setelah mendarat, saya langsung menghubungi Mark Victor Hansen, lalu Jack Canfield. Dari situ lahirlah $1 Million Forum yang kemudian menghasilkan Chicken Soup for the Soul, fenomena buku yang menghasilkan ratusan juta dolar. Semua bermula dari sebuah keputusan bulat, tanpa jaminan apapun. Banyak orang menunggu waktu yang tepat. Kapan terakhir kali Anda memutuskan sesuatu dengan teguh, dengan keyakinan yang membakar? Saya tidak akan mundur. Ini akan terjadi karena saya telah memutuskan. Pernah merasakannya? Orang takut gagal, padahal yang sebenarnya mereka takutkan adalah kekuatan keputusan. Karena dengan memutuskan, mereka tak lagi bisa beralasan. Tak ada lagi kambing hitam, ekonomi, atasan, keluarga, pasangan, atau pemerintah. Tanggung jawab jatuh ke pundak mereka, dan itu menakutkan. Dan disitulah letak kekuatannya. Saat Anda memutuskan, alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk Anda, mencari jalan, orang, dan situasi yang mendukung. Dunia luar akan beradaptasi dengan perintah baru dari dalam diri Anda. Tapi kenapa masih banyak yang ragu memutuskan? Karena mereka dikondisikan untuk menghindari risiko. Mereka diajari bahwa salah adalah gagal, berubah adalah berbahaya, berambisi adalah rakus. Mungkin Anda pernah mendengar, jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kecewa. Itu seperti virus mental, penjara tak kasat mata yang membatasi transformasi sejati. Riset Universitas Scranton menunjukkan 92% orang gagal mencapai resolusi tahun baru mereka, menyerah hanya dalam beberapa minggu. Bukan karena malas, tak mampu atau sial, tapi karena tujuan mereka hanya sekadar keinginan, bukan keputusan. Tantangan saya untuk Anda, jika Anda hanya punya 7 hari untuk mencapai satu tujuan besar, apa itu? Pikirkan, rasakan, tulis, visualisasikan. Pilih hanya satu, bukan daftar panjang. Khususkan energi Anda untuk tujuan itu selama 7 hari. Bangun dengan memikirkannya, tidur dengan memvisualisasikannya, bicarakan hanya dengan orang-orang yang mendukung,
tulis di kertas, dan baca keras-keras 6 kali sehari. Bagaimana jika saya gagal? Saya balik bertanya, bagaimana jika Anda berhasil? Pernahkah Anda membayangkannya? Berhenti mencoba. Mencoba adalah alasan pikiran yang takut. Putuskan. Keputusan membuka pintu bagi semua yang Anda inginkan. Keputusan saya untuk meninggalkan hidup tanpa arah, pekerjaan yang membosankan, dan hutang untuk membangun kekayaan, kebebasan, dan warisan bermula dari sebuah momen sederhana dengan pena dan pikiran yang tak kenal lelah. Ada sesuatu yang lebih baik untuk saya, dan ada juga untuk Anda. Anda adalah manifestasi dari sesuatu yang sangat kuat. Pikiran Anda bukan sekadar alat, tetapi saluran untuk keajaiban. Namun, ia hanya bergerak setelah Anda memutuskan. Perhatikan hidup Anda. Area mana yang stagnan karena Anda menunggu perubahan dari luar? Ubah pola pikir Anda. Berubah dari dalam. Pilih, deklarasikan, bertindak. Karena saat Anda memutuskan, alam semesta akan mendukung Anda. Bukan sihir, tapi hukum alam. Dan hukum alam tak pernah gagal. Semuanya adalah energi, bergetar, dan memancarkan frekuensi. Bukan opini, tapi sains, fisika kuantum membuktikan materi pada dasarnya adalah energi yang terkondensasi dalam pola tertentu. Dan Anda dengan pikiran, emosi, dan niat Anda sedang memancarkan getaran saat ini juga. Pertanyaannya, apakah getaran Anda selaras dengan keinginan atau ketakutan Anda? Orang berpikir mereka menarik apa yang mereka inginkan, tapi itu salah. Anda menarik apa yang selaras dengan frekuensi Anda. Anda mungkin menginginkan kekayaan, tapi jika Anda bergetar dalam frekuensi kekurangan, rasa bersalah atau ketakutan, Anda akan terus mengalaminya. Karena itulah banyak orang merasa terjebak seolah alam semesta tuli. Tapi alam semesta tak tuli, ia menaati frekuensi Anda yang sebenarnya, bukan fantasi sesaat. Suatu kali, saya bicara dengan anak muda di hotel. Salah satu bertanya tentang hukum tarik-menarik. Saya jawab, lupakan hukum tarik-menarik sebentar. Sebelum menarik sesuatu, tanyakan, bagaimana perasaan Anda sekarang? Keheningan di ruangan itu sangat bermakna. Tak seorang pun menyangka pertanyaan itu, padahal itulah kuncinya. Perasaan Anda adalah termometer paling akurat untuk frekuensi Anda. Jika Anda bangun dengan cemas, khawatir, marah, atau apatis, Anda beroperasi pada frekuensi rendah. Pada frekuensi itu, Anda tak punya ide kreatif, tak menarik orang yang tepat, tak melihat peluang, masuk mode bertahan hidup, dan alam semesta hanya akan memberi Anda lebih banyak hal yang sama. Pernahkah Anda perhatikan saat marah, semuanya serba salah, macet, klien membatalkan pesanan, komputer error, orang-orang menghindar. Bukan sial, tapi konsistensi vibrasional. Sebaliknya juga benar, saat Anda tenang, terinspirasi, penuh harapan, semuanya mengalir lancar. Anda beruntung mengambil keputusan tepat, bertemu orang-orang spesial, karena Anda selaras dengan yang terbaik dalam hidup. Dan tak perlu hal rumit untuk mengubah getaran. Satu pikiran saja cukup, sebuah ucapan syukur tulus, kenangan indah, lagu yang membangkitkan semangat. Intinya, Anda bisa mengubah getaran kapan saja, tapi Anda perlu mengasah kemampuan yang paling terabaikan di zaman modern, menyadari perasaan Anda. Seberapa sering Anda berhenti dan bertanya, bagaimana perasaan saya sekarang? Sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Kita hidup dalam keadaan mati rasa, bereaksi terhadap dunia sebagai akibat dari keadaan. Tapi itu bohong. Kita adalah penyebab sumber pemancar energi yang membentuk realitas. Dunia tidak terjadi pada Anda, ia merespons Anda. Saya ingat masa-masa ketika merasa buruk tanpa tahu alasannya. Saya menyalahkan kekurangan uang, masa lalu yang sulit, kurangnya pendidikan. Tapi suatu hari saya mengerti, saya bukan korban. Saya terjebak dalam getaran rendah karena memberi makan pikiran negatif tanpa sadar.
Dengan mengubah getaran, bahkan sebelum keadaan berubah, semuanya mulai bergerak berbeda. Ada hubungan langsung antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda tarik. Bukan soal berpikir positif secara paksa, itu tak akan berhasil. Anda perlu merasakannya dan untuk itu Anda perlu berlatih. Seperti melatih otot. Awalnya terasa aneh, tapi lama-lama menjadi otomatis. 7 hari ke depan, komitmen pada latihan sederhana tapi ampuh ini. Setiap kali merasa buruk, frustrasi, marah, kehilangan motivasi, berhenti dan tanyakan, apa yang saya pikirkan yang menciptakan perasaan ini? Lalu pilih pikiran lain secara sadar, pikiran yang membuat Anda merasa sedikit lebih baik. Tak perlu euforia, cukup sedikit lebih baik. Lakukan sesering mungkin. Anda akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Semakin baik perasaan Anda, semakin lancar semuanya. Uang mulai datang, orang yang tepat muncul, peluang tak terduga datang menghampiri, bukan karena sihir, tapi karena Anda berhenti melawan kebaikan yang mencoba mendekati Anda. Studi Harvard Business School menunjukkan orang dengan emosi positif di tempat kerja meningkatkan produktivitas hingga 31% dan kemampuan memecahkan masalah hingga 19%. Merasa baik bukan sekadar hal orang optimis, tapi strategi cerdas untuk menciptakan realitas. Anda tidak terpisah dari apa yang Anda inginkan, hanya oleh getaran yang Anda pilih untuk dipertahankan. Dan saya katakan memilih karena meskipun tampak otomatis, Anda selalu punya pilihan, selalu. Termasuk sekarang, jadi mulailah mengamati. Bagaimana perasaan Anda saat memikirkan tujuan Anda, antusias dan yakin, atau cemas dan ragu? Itu menunjukkan apakah Anda mendekat atau menjauh. Berhenti hanya berharap, mulailah bergetar. Hidup tidak merespons permintaan Anda, tapi frekuensi Anda yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Tahukah Anda tragedi senyap terbesar di zaman modern? Banyak orang hidup seperti boneka yang dikendalikan dunia luar. Mereka bangun dalam keadaan baik, tapi komentar kasar, pesan tak terbalas, berita buruk, atau kemacetan lalu lintas bisa merusak hari mereka. Mereka bereaksi terhadap segalanya dan semua orang seolah tak punya pilihan. Yang mereka tak sadari, dengan bereaksi tanpa kesadaran, mereka menyerahkan kekuatan mereka kepada orang lain atau situasi. Anda baru mulai mencapai tujuan luar biasa saat belajar berhenti bereaksi dan mulai merespons. Perbedaan ini mengubah segalanya. Yang bereaksi adalah budak dunia, tapi yang merespons adalah tuan atas dirinya sendiri, dan yang menguasai dirinya adalah penguasa realitas yang ia ciptakan. Dulu saya tidak tahu itu. Ketika jari saya terpotong gergaji, saya membiarkan hidup saya berputar di sekitar apa yang tak bisa saya lakukan lagi. Saya pikir itu menentukan masa depan saya. Saya putus sekolah, meninggalkan rencana, visi akan sesuatu yang lebih besar. Saya mulai berpindah-pindah pekerjaan tanpa tujuan. Saya selalu bereaksi. Bereaksi terhadap rasa sakit, frustrasi, kurangnya arah. Seakan dunia menekan tombol dan menempatkan hidup saya dalam mode otomatis. Tapi justru di tengah kekacauan itu, sebuah buku jatuh ke tangan saya. Think and Grow Rich. Buku itu menyadarkan saya akan sesuatu yang tak pernah diajarkan sebelumnya. Saya tak perlu bereaksi. Saya bisa memilih respon saya. Saya bisa melihat apa yang menyakiti saya, menerima apa yang tak bisa saya ubah, dan tetap bertindak dengan kesadaran. Pemahaman itu mengubah segalanya, karena saya menyadari peristiwa itu netral. Yang memberinya kekuatan adalah makna yang kita berikan padanya. Kejadian tak terduga bisa menjadi akhir dunia atau jalan pintas. Kritik bisa menjadi penghinaan atau kesempatan untuk tumbuh. Kehilangan bisa menjadi hukuman atau transisi.
Yang berubah bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana Anda menafsirkan dan meresponsnya. Michael Beckwith mengajari saya sesuatu yang saya pegang sebagai mantra sampai sekarang. Ketika sesuatu terjadi, katakan pada diri sendiri, adalah apa adanya. Saya menerima, saya mengambil hikmahnya, dan saya memaafkan sisanya. Urutan sederhana ini adalah kunci. Ia menonaktifkan reaksi otomatis dan mengaktifkan kekuatan pilihan sadar. Jika Anda sedang menghadapi kesulitan, menyimpan dendam dari masa lalu, atau merasa terhambat oleh rasa sakit yang terus datang, dengarkan ini baik-baik. Anda tidak terikat pada hal itu. Anda terikat pada respons tidak sadar yang telah Anda pelajari. Tapi Anda bisa mengubahnya kapan saja, termasuk sekarang. Menerima bukan berarti menyerah. Ini mengakui kenyataan apa adanya untuk kemudian mengubah apa yang masih bisa diubah. Dengan menerima, Anda menghentikan penderitaan yang tak perlu. Anda berhenti melawan apa yang sudah terjadi. Anda menghilangkan beban emosional dari situasi tersebut. Dan ketika beban itu hilang, kejernihan Anda meningkat. Lalu, langkah kedua, mengambil hikmahnya. Selalu ada sesuatu, bahkan dalam penderitaan yang paling intens. Mungkin Anda telah mengembangkan empati, kekuatan, fokus yang lebih besar. Mungkin Anda telah menjauh dari sesuatu yang buruk, bahkan tanpa menyadarinya. Dengan secara sadar mencari pelajaran ini, apa yang tampak seperti kerugian berubah menjadi kemajuan. Terakhir, langkah ketiga, memaafkan sisanya. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ini berarti membebaskan diri dari beban. Ini berarti berhenti menjadi tawanan sesuatu yang sudah berlalu. Dengan memaafkan, apa yang terhenti di dalam Anda mulai mengalir kembali. Bertahun-tahun, saya melihat orang-orang berbakat dengan ide-ide brilian, kemampuan luar biasa, terjebak dalam trauma masa lalu, kebencian, ketakutan yang diciptakan oleh pengalaman lama. Dan ketika mereka belajar merespons, bukan bereaksi, semuanya berubah. Dan itu tidak berubah secara bertahap, berubah dengan cepat. Seperti sungai yang bendungannya jebol, menemukan ruang untuk mengalir. Merespons dengan kesadaran adalah mengambil kendali atas getaran Anda. Ini tidak membiarkan dunia menentukan keadaan batin Anda. Ini berkata, saya memilih bagaimana saya akan merasa. Saya memilih bagaimana saya akan berpikir. Saya memilih bagaimana saya akan bertindak. Itu adalah kebebasan. Itu adalah kekuatan pribadi. Itu adalah kedewasaan emosional. Riset Harvard Medical School menunjukkan orang dengan kesadaran diri dan kendali emosi lebih mungkin mencapai tujuan jangka panjang, karena mereka mampu tetap fokus bahkan di tengah kesulitan. Dengan kata lain, mereka yang merespons, bukan bereaksi, memiliki konsistensi, ketahanan, dan keberhasilan yang lebih besar. Saya sarankan sebuah latihan. 7 hari ke depan, praktikkan urutan ini secara sadar setiap kali sesuatu mengganggu Anda. Ada yang salah? Seseorang menghina Anda? Rencana gagal? Katakan dalam hati adalah apa adanya. Saya menerima, saya mengambil hikmahnya, dan saya memaafkan sisanya. Lakukan ini seperti ritual. Tampak sangat sederhana, tapi kesederhanaan ini menyembunyikan transformasi yang dalam. Anda tidak mengendalikan apa yang terjadi di dunia, tapi Anda sepenuhnya mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk merespons. Dan pilihan itu membentuk siapa Anda dan apa yang Anda raih. Karena setiap kali Anda memilih respons Anda memperkuat identitas Anda, menegaskan getaran Anda, dan menjadi seseorang yang dunia mulai hormati, termasuk secara energetik. Dan ketika itu terjadi, mencapai tujuan bukan lagi usaha, tapi konsekuensi. Karena Anda berhenti menjadi tawanan dunia dan mulai menjadi pencipta bersama, Anda telah diprogram
Sejak lahir, bahkan sebelum itu, Anda menerima kepercayaan, ide, dan pola yang tidak Anda pilih secara sadar. Kebanyakan orang menghabiskan hidup untuk mencoba mengubah hasil, tanpa menyadari asal-muasal semuanya berada di tempat yang tak terlihat, paradigma mental yang mereka bawa. Cara Anda memandang dunia, apa yang Anda yakini mungkin atau tidak mungkin, seberapa besar Anda merasa pantas mendapatkan sesuatu, apa yang Anda pikirkan tentang uang, hubungan, kesuksesan, spiritualitas, semuanya dibangun dalam diri Anda di tahun-tahun awal kehidupan. Dan yang paling mengesankan adalah sebagian besar konten itu diserap tanpa filter, tanpa kritik, tanpa pilihan. Seperti spons, ketika saya masih kecil, saya tidak punya dasar pendidikan atau pengembangan seperti yang Anda bayangkan dari seseorang yang kemudian akan menulis buku, berbicara di seluruh dunia, dan membantu jutaan orang. Saya tumbuh di lingkungan di mana kelangkaan adalah bahasa dominan. Idenya adalah, jika Anda mendapatkan pekerjaan apapun, itu sudah merupakan kemenangan. Saya mendengar kalimat seperti, uang bukan jatuh dari langit. Orang seperti kita tidak beruntung, hanya orang kaya yang semakin kaya. Dan itu terus tertanam dalam diri saya. Saya tidak tahu apa itu paradigma, tapi saya terjebak dalam satu. Baru kemudian, ketika saya mulai mempelajari secara mendalam tentang kerja otak, saya menemukan bahwa citra diri yang saya miliki dan yang membentuk hidup saya bukan milik saya. Itu telah diinstal dalam diri saya. Dan yang terpenting, itu bisa dimodifikasi. Orang-orang keliru mengira mereka mengendalikan hidup mereka. Tidak. Mereka mengendalikan apa yang diizinkan paradigma mereka. Anda mungkin tahu semua tentang keuangan, bisnis, spiritualitas, kesehatan. Tapi jika paradigma Anda adalah kekurangan, ketidakamanan, ketidaklayakan atau kegagalan, Anda akan selalu menemukan cara untuk menyabotase kemajuan Anda. Seperti seseorang mengemudi dengan rem tangan ditarik. Mungkin memiliki mobil yang paling kuat, bahan bakar terbaik, jalan terbaik, tapi tidak akan bergerak. Dan yang lebih buruk, terkadang mereka bahkan tidak menyadari bahwa rem ditarik. Hanya merasa lelah, frustrasi, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Sekarang berhenti sejenak dan pikirkan, berapa kali Anda ingin mengubah hidup, memulai dengan antusias, tapi kembali ke tempat yang sama beberapa minggu kemudian. Berapa kali Anda berjanji untuk keluar dari hutang, merawat tubuh, berinvestasi pada diri sendiri, mengikuti kursus itu, mencari peluang itu, dan hanya berhenti di tengah jalan. Itu bukan karena kurang kemauan, bukan karena malas. Itu adalah paradigma yang bekerja. Itu adalah program tak terlihat yang menarik Anda kembali ke zona nyaman Anda. Alasan mengapa 7 hari bisa mengubah hidup Anda tidak ada hubungannya dengan sihir, dan semuanya ada hubungannya dengan rekondisi mental ini. Karena ketika Anda mulai mengamati pikiran Anda, menantang kepercayaan Anda, dan memasukkan gambar baru ke alam bawah sadar, Anda mulai menciptakan paradigma baru, dan rem mulai terlepas. Ingat, alam bawah sadar tidak membedakan kebenaran dari imajinasi. Ia menerima semua yang diulang dengan emosi. Itu sebabnya Anda mungkin telah mendengar ratusan kali bahwa Anda tidak mampu. Dan hari ini, meskipun sudah dewasa, berpengalaman, dan cerdas, Anda masih merasa kecil di hadapan beberapa tujuan. Anda telah menyerap kebohongan sebagai kebenaran, dan alam bawah sadar Anda telah mengubahnya menjadi kenyataan. Tapi kabar baiknya adalah, ini bisa ditulis ulang. Dan kuncinya adalah pengulangan sadar yang dipenuhi emosi. Saat Anda menulis tujuan Anda dengan jelas, memvisualisasikannya dengan penuh perasaan, berbicara dengan keyakinan, bertindak seolah-olah Anda sudah menjalaninya, Anda mulai menanamkan ide baru di alam bawah sadar Anda. Dan ide ini pada waktunya akan berubah menjadi perilaku baru.